Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Juliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik pelanggan. Nah, yang pertama yaitu analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Nah, analisis profitabilitas pelanggan ini memiliki manfaat yang memungkinkan manajer untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan, lalu yang kedua mengelola biaya pelayanan dari setiap pelanggan, yang ketiga memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan, yang keempat, menghentikan pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari sudut profitabilitas, maka jenis-jenis pelanggan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama chip. Chip adalah golongan dari pelanggan yang memiliki low cost to serve yang rendah. Namun demikian, pelanggan ini juga tidak mau membayar mahal atas produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga margin yang diperoleh perusahaan dari pelanggan lain juga rendah. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak hanya mengkonsumsi aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka mereka akan meminta harga yang rendah dari perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada pasif, merupakan golongan yang memiliki cost to serve rendah, namun demikian perusahaan memiliki margin yang tinggi dari pelanggan. Pelanggan jenis ini adalah pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada savvy, merupakan golongan pelanggan di mana perusahaan mendapatkan margin yang tinggi, namun demikian golongan pelanggan ini juga mengharuskan perusahaan mengeluarkan cost to serve yang tinggi juga. Karena tingginya cost to serve tersebut, apabila perusahaan tidak berhati-hati, maka jenis pelanggan ini dapat merugikan perusahaan. Lalu yang keempat yaitu ada agresif, merupakan jenis pelanggan yang cost to serve-nya tinggi, namun memiliki margin yang rendah. Pelanggan golongan ini merupakan pelanggan yang kemungkinan besar akan merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan mereka. Di antaranya adalah yang pertama yaitu memperbaiki proses. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengefisiensi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam melayani pelanggan sehingga dapat menurunkan biaya. Lalu yang kedua yaitu activity based pricing, adalah merupakan harga berdasarkan aktivitas. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberikan pilihan-pilihan pada pelanggan sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk melayani pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk membujuk pelanggan membeli lebih banyak lagi produk atau jasa perusahaan. Salah satu biaya melayani pelanggan yang tinggi adalah biaya perolehan dan biaya mempertahankan pelanggan. Biaya ini biasanya bersifat tetap, sehingga untuk menutupi biaya ini perusahaan harus menjual dalam jumlah yang banyak. Lalu yang keempat yaitu lebih disiplin dalam memberikan diskon dan allowance. Dalam memberikan diskon dan allowance akan menimbulkan efek pricing waterfall. Karena itu disarankan agar perusahaan dapat memberikan diskon dan allowance pada pelanggan dengan benar-benar selektif. Selanjutnya, hubungan profitabilitas dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah penentu yang paling penting dari pertumbuhan dan profitabilitas.
Menurut Hallowell, mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yang kemudian berhubungan dengan profitabilitas. Loyalitas menciptakan keuntungan yang meningkat melalui peningkatan pendapatan, mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Selanjutnya, menghubungkan profitabilitas pelanggan dengan loyalitas pelanggan akan menghasilkan 4 golongan pelanggan, yaitu yang pertama ada butterflies. Nah, butterflies ini merupakan jenis pelanggan yang loyalitasnya rendah namun memiliki profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan. Tipe pelanggan ini agak sulit untuk dijadikan sebagai pelanggan yang loyal. Karena itu yang harus dilakukan perusahaan adalah memastikan agar pelanggan mendapatkan kepuasan yang tinggi dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Lalu perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Mencoba untuk membangun hubungan dengan pelanggan jenis ini biasanya tidak akan membuahkan hasil. Lalu yang kedua yaitu ada true friends, merupakan pelanggan yang loyal dan menguntungkan bagi perusahaan. Fokus perusahaan adalah mempertahankan pelanggan jenis ini. Selama ini, perusahaan juga harus membangun komunikasi yang kontinu dengan pelanggan ini dalam jumlah yang tepat. Tetapi jika terlalu banyak komunikasi, itu juga dapat menjengkelkan pelanggan yang menyebabkan pelanggan ini pergi. Lalu yang ketiga yaitu ada barnacles, adalah jenis pelanggan yang loyal. Namun demikian, perusahaan tidak memperoleh profitabilitas yang tinggi dari konsumen jenis ini. Untuk jenis pelanggan ini, tugas dari perusahaan adalah mencari jalan untuk meningkatkan profitabilitas dari pelanggan ini. Potensi ini tergantung dari size of wallet dari pelanggan tersebut, serta size of wallet yang dimiliki perusahaan dari pelanggan tersebut. Size of wallet memiliki arti harfiah ketebalan dompet pelanggan. Jika pelanggan memiliki dompet yang tebal atau merupakan perusahaan besar, maka terdapat potensi untuk mengubah pelanggan tersebut menjadi pelanggan yang menguntungkan. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu ada strangers, merupakan kelompok pelanggan yang tidak perlu terlalu diperhatikan oleh perusahaan karena loyalitas yang rendah dan profitabilitas yang rendah. Untuk pelanggan jenis ini, maka perusahaan harus memastikan adanya keuntungan dari setiap transaksi meskipun kecil dan tidak pernah mencoba untuk membangun hubungan dengan pelanggan jenis ini. Baik, yang selanjutnya yaitu Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value merupakan prediksi nilai keuntungan yang berkaitan dengan hubungan pelanggan di masa yang akan datang, yang biasanya digunakan untuk menentukan nilai jangka panjang dari pelanggan. Nah, Customer Lifetime Value ini bertujuan untuk yang pertama, menentukan prioritas konsumen. Lalu yang kedua, menentukan konsumen yang bersifat future potensial atau berfungsi baik di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, melakukan retensi dengan konsumen. Dan yang keempat yaitu menentukan keputusan-keputusan bisnis penting seperti sale, marketing, dan juga pengembangan produk. Nah, baiklah itu tadi penjelasan materi mengenai penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik pelanggan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih.